Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya untuk membicarakan tentang hipertensi atau darah tinggi. Di dalam dunia medis, hipertensi dikenal sebagai the silent killer atau pembunuh dalam diam. Kenapa disebut seperti itu ya? Serem bener. Ya teman-teman, karena hipertensi itu tidak memberikan gejala apa-apa sampai tekanan darah si penderita terlalu tinggi dan mengancam nyawa. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah melebihi ambang batas normal pada diri seseorang dengan tekanan sama atau melebihi 140 per 90 mm Hg. Hg itu adalah singkatan dari hydrangeum, artinya air raksa, teman-teman. Ketika melakukan pemeriksaan tekanan darah, akan tertera dua angka. Di bagian atas disebut angka sistolik, di bagian bawah disebut angka diastolik. Angka sistolik dihasilkan ketika sorry teman-teman. Kita lanjutkan. Angka sistolik dihasilkan ketika jantung berkontraksi memompa darah ke pembuluh arteri. Saat ini terjadi darah akan mengalir ke seluruh bagian tubuh. Diastolik adalah tekanan yang terjadi ketika jantung beristirahat. Saat ini jantung akan mendapatkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Tekanan darah normal berarti jantung mampu mensuplai darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Jika tekanan darah tidak baik, berarti jantung bekerja terlalu keras, bahkan mungkin juga bisa melambat. Kita dapat mengetahui tekanan darah kita sendiri di rumah dengan menggunakan alat yang disebut tensimeter. Saya akan coba tunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya ya. Teman-teman, saya akan tunjukkan bagaimana caranya menggunakan tensimeter digital untuk mengetahui berapa tekanan darah kita. Tapi sebelumnya saya punya panduan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, gunakan tensimeter digital yang memenuhi standar nasional atau internasional. Misalnya lolos validasi dari British Hypertension Society atau BHS dan Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Yang berikutnya, kita harus hindari aktivitas fisik seperti olahraga, merokok, dan makan minimal 30 menit sebelum dilakukan pengukuran. Yang berikutnya, sebelum mengukur kita harus duduk beristirahat dengan tenang antara 5 sampai 15 menit. Lalu kita hindari melakukan pengukuran dalam kondisi stres. Sebab jika kondisi kita stres, maka tekanan darah kita akan meningkat, teman-teman. Pengukuran sebaiknya dilakukan dalam ruangan yang tenang dan dengan posisi duduk. Kita akan lakukan pengukuran ya teman-teman ya. Baik, ini teman-teman adalah alat tensimeter. Kabel ini menghubungkan tensimeter dengan listrik. Kabel yang ini yang ada tombol kuningnya menghubungkan tensimeter dengan manset. Oke, untuk manset kita harus perhatikan tanda panah teman-teman. Ini tanda panah ke bawah. Ya, kita taruh di sebelah bawah. Sekarang kita akan taruh tensimeter ini maksud saya manset ini di lengan kita. Jaraknya
2 jari dari siku dalam kita. Sekarang kita hubungkan dengan listriknya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Belum nih. Tekanan darah ini berdasarkan pada buku penggunaan. Pengukuran tekanan silakan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara. Error. Ya. Error dan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pengukuran tekanan darah dimulai. Silakan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara. Adalah 170 mmHg. Tekanan darah di atas 90 mmHg. Detak jantung adalah 93 beat per menit. Tekanan darah sistoli adalah normal. Yang di atas ini teman-teman 170 ada tekanan darah sistolik. Yang di tengah ini tekanan darah diastolik dan di bawahnya adalah denyut jantung kita. Demikian cara mengukur tekanan darah kita. Bermanfaat. Teman-teman menjadi paham. Ya, 1, 2, 3. Teman-teman, hipertensi itu dapat menyebabkan sakit jantung, stroke, penyakit ginjal. Lalu retinopati, apa retinopati itu? Retinopati adalah kerusakan pada retina mata kita. Bisa juga terjadi penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, dan gangguan serebral otak. Di masa pandemi ini, hipertensi merupakan penyakit penyerta atau komorbid tertinggi yang memperburuk kondisi penderita COVID-19. Yang berikutnya, komorbid yang berikutnya adalah diabetes mellitus, jantung, paru, dan ginjal. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat buat semua. Terima kasih. Salam.